Soal nomor 11, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Jawaban yang tepat adalah C. Potongan artikel berita media cetak. Jadi untuk tujuan pembelajaran tentang banjir di sini adalah yang pertama penyebab banjir, kemudian yang kedua gambaran bahaya banjir, kemudian yang ketiga kerugian akibat banjir, kemudian yang keempat cara menanggulangi banjir. Jadi untuk potongan artikel berita media cetak itu mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Jadi yang tepat adalah C. Soal nomor 12, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, dan E. Objektif. Jawaban yang tepat adalah E. Objektif. Jadi di sini untuk objektif itu merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Jadi yang tepat adalah E. Soal nomor 13, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, kemudian cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah C. Menyeluruh. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk memantau perkembangan peserta didik, berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Soal nomor 14, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rindra, guru fisika. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rindra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya yang tepat adalah A. Adil. Yang dilakukan Pak Rindra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, kemudian suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Jadi yang tepat adalah A. Tidak sesuai dengan penilaian adil. Soal nomor 15, dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, E. Akuntabel. Jawabannya yang tepat adalah C. Terpadu. Jadi Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi yang tepat adalah C. Terpadu. Soal nomor 16, dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D.
D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Jadi portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi di sini yang tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Soal nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Jawaban yang tepat adalah E. Degree. Jadi untuk di dalam tujuan pembelajaran RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama audien itu berarti siswanya atau peserta didiknya. Kemudian behavior itu adalah melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Kemudian untuk conditionnya disediakan 2 magnet dan paku, dan untuk degree-nya di sini belum ada. Jadi untuk degree itu bisa meliputi dengan tepat, kemudian dengan benar, kemudian dengan teliti. Jadi yang tepat adalah E. Degree. Di sini belum ada degree-nya. Soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Jawaban yang tepat adalah C. Tayangan berita di televisi. Jadi untuk tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi itu yang pertama penyebab melonjaknya, kemudian yang kedua adalah gambar situasinya, kemudian yang ketiga akibat terjadinya. Jadi yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi karena menggunakan audio dan visual. Yang tepat adalah C. Tayangan berita di televisi. Soal nomor 19. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Jadi tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktik. Jadi sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi yang tepat adalah A. Soal nomor 20. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah B. Objektif. Jadi di sini objektif itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Nah, untuk adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Karena pada kasus di atas merupakan
atau menggunakan subjek siska, maka pilihan yang tepat adalah objektif. Jadi yang tepat adalah B, objektif.